Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Batang Pena. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi tentang Raja Dunia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, Raja Dunia ada 4, 2 dari mukmin dan 2 dari kafir. Untuk raja yang mukmin Zulkarnain dan Sulaiman bin Daud, sedangkan 2 raja yang kafir Namrud bin Kan'an dan Nabukadnezar. Dan bumi akan dikuasai seseorang dari ahli baitku. Disebutkan Ibnu Jauzi dalam Al-Muntadham fil At-Tarikh. Siapakah mereka hingga keberadaannya diakui oleh Islam? Untuk raja pertama dari kalangan mukmin yaitu Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja yang kisahnya Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-84. Kekuasaannya disebutkan mencapai ujung timur dan barat. Ia adalah raja yang tegas menegakkan syariat dan memerangi kemungkaran. Sosok Zulkarnain sendiri masih menjadi perdebatan dikarenakan banyaknya hilang bukti sejarah dan catatan sejarah. Terlebih lagi, nama Zulkarnain berarti bertanduk 2, yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah sebenarnya dia? Apakah dia adalah Alexander the Great, Quraisy Akhmeniyah, Asy'ab, atau seorang raja saleh hidup di masa Nabi Ibrahim? Kisahnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran ialah ketika Zulkarnain membangun sebuah dinding raksasa yang membatasi sebuah kaum yang tertindas oleh Ya'jud dan Ma'jud, sebuah kaum perusak yang akan kembali muncul di akhir zaman kelak. Kisah ini membuat para ulama berbeda pendapat tentang Zulkarnain. Ada perdebatan tentang Zulkarnain, ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau seorang malaikat, dan ada pula yang mengatakan beliau bukan nabi dan bukan malaikat, dan ada yang mengatakan beliau hanya seorang raja. Dan untuk raja kedua dari kalangan mukmin yaitu Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud alaihissalam adalah seorang nabi sekaligus raja di kalangan Bani Israel. Menurut Ad-Dinuri, Sulaiman menaklukkan daerah-daerah barat seperti Andalusia, Tangier, dan daerah-daerah pinggiran Afrika, kemudian kembali ke Syam. Sulaiman dikenal dapat menguasai seluruh alam atas kehendak Allah. Ialah raja yang menguasai dunia maupun bala tentara berupa jin dan manusia. Dapat memerintah setan, dapat berbicara dengan hewan, dapat memerintah angin, dan menguasai beberapa macam keahlian yang tidak dimiliki raja sebelumnya. Sebagaimana firman Allah, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tak dimiliki siapapun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surah As-Sad ayat 35. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut tersebut. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan dan anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai. Dan masuklah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, dan perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanannya sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Quran Surat As-Saba ayat 12. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, kemudian ahli bangunan dan penyelam. Quran Surat As-Saba ayat 37. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri dan bersandar pada tongkatnya, tanpa diketahui jin dan makhluk lainnya. Jin terus bekerja hingga rayap memakan ujung tongkat Nabi Sulaiman, lalu tubuh sang Nabi pun tersungkur di atas tanah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Maka ketika kami menetapkan kematian atasnya Sulaiman,
tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surah As-Saba ayat 14. Dan dari raja yang bukan dari golongan mukmin, sebagaimana telah Nabi sebutkan dalam hadis, yang pertama yaitu Nebukadnezar. Nebukadnezar atau juga dikenal dengan nama Buktansar, ialah seorang raja yang kejam dari Babilonia, yang menjajah dan membantai kaum Bani Israel dan menghancurkan kerajaan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Ulama tabi'in Sa'id bin Musayyib mengatakan, Nebukadnezar menyerang Syam, membakar Baitul Maqdis dan membunuh mereka, kemudian datang ke Damaskus dan membunuh ribuan umat Islam di kalangan Bani Israel. Tafsir Ibnu Katsir. Di awal kekuasaannya, Nebukadnezar kerap mengambil kekuasaan dari raja-raja kecil dengan membayar upeti agar tunduk kepadanya atau memeranginya, hingga pada akhirnya kekuasaannya cepat berkembang hingga ke Syam, Fenisia, Palestina, Irak, Arab Utara, sebagian kecil di Asia. Nebukadnezar juga pernah mengepung kota Yerusalem yang ditempati oleh kaum Bani Israel selama 18 bulan, menjarah dan membakar semua isi Baitul Maqdis, lalu menghabisi ribuan orang-orang Bani Israel termasuk Raja Zedekia. Sebagian kaum Bani Israel berhasil kabur ke Mesir, dan yang tidak berhasil kabur dijadikan tawanan, termasuk Raja Yoyakhin, raja kedua Yerusalem, yaitu Raja Yehuda. Pasukan-pasukannya hingga para tukang dan pandai besi dijadikan tawanan budak di negeri Babilonia, termasuk di dalamnya Nabi Daniel, nabi yang diakui oleh orang Yahudi. Hal ini membuat kaum Bani Israel tercerai-berai pada saat itu. Tak cukup sampai di situ, Nebukadnezar juga terus berperang dengan berbagai Fir'aun di masanya, mulai dari Fir'aun Neko II, Fir'aun Samtik II, Fir'aun Hofra, dan Fir'aun Amasis II. Peperangan ini dilakukan di dalam maupun di luar Mesir, seperti di Karkemis pada masa Fir'aun Neko II, Yerusalem pada masa Fir'aun Hofra. Peperangan ini kerap dimenangkan oleh Nebukadnezar. Bahkan peperangannya dengan Fir'aun Hofra di Yerusalem mengguncang tentara Mesir dan menimbulkan konflik internal, hingga akhirnya Fir'aun Hofra kabur dari Mesir dan digantikan oleh Fir'aun Amasis II, yang merupakan seorang jenderal pasukan Mesir yang dianggap sukses oleh rakyatnya. Dan lagi, Nebukadnezar kemudian kembali memenangkan peperangannya dengan Fir'aun Amasis II hingga akhirnya berhasil menginjakkan kaki di Mesir, lalu mendirikan tahta kebesaran di Tampades sebelum akhirnya kembali ke Babilonia. Nebukadnezar meninggal dunia di Babilonia pada tahun 562 sebelum Masehi setelah terserang wabah nyamuk. Dan raja terakhir yang menguasai dunia dari kalangan bukan orang mukmin adalah Namrud. Nama lengkapnya adalah Namrud bin Kan'an bin Kusi bin Ham bin Nuh, merupakan keturunan kelima dari Nabi Nuh. Ia adalah seorang raja di kota Mesopotamia, Babilonia, yang menjadi pusat peradaban dunia setelah banjir bandang Nabi Nuh, dan hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Namrud adalah penguasa zalim pertama di muka bumi yang mendeklarasikan diri sebagai raja dan Tuhan. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang zalim. Ibnu Katsir berkata, tidak ada yang membuat Namrud sampai bertindak zalim, mengingkari Ibrahim dan amat keras menentangnya, kecuali keangkuhan dirinya dan lamanya dia berkuasa. Ada yang mengatakan bahwa dia berkuasa menjadi raja selama 400 tahun. Ad-Dinuri berkata, dikatakan bahwa Namrud bin Kan'an adalah raja pengaku Tuhan yang berkuasa pada era Nabi Ibrahim. Dia adalah saudara sepupu Azar bin Tarih, ayah Ibrahim. Nama Namrud dikenal karena usahanya sebagai pendiri Menara Babel yang merupakan menara tertinggi di bumi yang pernah dibangun di zaman itu. Kaum mereka dianugerahi dengan kekuatan-kekuatan fisik yang lebih dan keperawakan yang gagah dibanding dengan bangsa-bangsa lain.
Menara inilah yang dikenal hingga saat ini sebagai simbol keangkuhan dan kesombongan manusia. Dituturkan dalam kitab Injil, Namrud mendirikan kota-kota besar seperti Babel, Erech, Akkad yang kesemua kota itu terletak di tanah Sinear. Lalu ia pergi ke Asyur dan mendirikan Niniwe, Rebohot Ir, Kalah, dan Resen. Diriwayatkan Namrud dan seluruh pasukannya mati diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh wabah nyamuk. Seluruh pasukan Namrud mati seketika, darah mereka dihisap dan daging mereka dimakan habis oleh nyamuk. Sedangkan Namrud masih selamat, tetapi seekor nyamuk yang diutus oleh Allah masuk ke dalam kepalanya melalui lubang hidung dan bertahan di kepala Namrud sambil menyiksanya selama 400 tahun. Tak kuat dengan sakitnya, Namrud bahkan memukul-mukul kepalanya dengan tongkat dengan sekuat tenaga. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun. Maka Allah pun mengazabnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena seekor nyamuk kecil. Dan itulah 4 orang raja yang berkuasa di bumi ini yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini.